Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap orang yang hidup pasti akan mati. Setiap yang datang pasti akan pergi. Kapan itu terjadi kita tak pernah tahu. Hanya Allah lah yang mengerti. Apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, suatu saat pasti akan mendapat ganjaran di alam akhirat nanti. Lalu sahabat beriman, apa balasan yang diterima oleh orang soleh dan apa ganjaran bagi orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian penasaran sahabat beriman? Dan inilah ulasan mengenai balasan yang diperoleh orang soleh dan orang yang durhaka pada Allah, versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Balasan orang soleh. Diriwayatkan oleh Al-Barak bin Azib At-Tali bahwa apabila orang yang soleh itu akan dicabut rohnya, maka akan ada datang padanya malaikat pembawa rahmat dan berita gembira tentang surga. Kemudian setelah itu barulah roh orang soleh dicabut dengan begitu mudah, lembut dan juga tenang. Selanjutnya dibawa menuju cakrawala langit tertinggi. Dalam perjalanannya sahabat beriman, roh tersebut sempat disapa oleh sekumpulan malaikat. Lalu mereka bertanya kepada malaikat pembawa roh, siapa roh yang baik ini? Malaikat pembawa roh menjawab, ini adalah roh si Fulan bin Fulan, sambil menyebut berbagai kebaikannya ketika dahulu hidup di dunia. Kemudian dibawa roh tersebut sampai ke atas langit ketujuh. Di langit ketujuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para malaikat, tulislah untuk hambaku ini seluruh catatan amal ibadahnya di dalam iliyin atau tempat yang maha luas untuk menyimpan segala catatan amal ibadah. Kemudian kembalikanlah ia ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menciptakan dari tanah sehingga aku kembalikan ke seperti semula. Nanti aku keluarkan kembali darinya. Ketika jasad telah dimasukkan ke liang lahat dan dikuburkan, saat itu roh dikembalikan ke jasad mayat tadi. Ketika itu datanglah dua malaikat dengan penuh kelembutan membangunkannya dan mendudukannya dari posisi tidurnya. Kedua malaikat tersebut bertanya, siapakah Tuhanmu? Lalu dijawabnya, Allah adalah Tuhanku. Ditanya kembali, apa agamamu? Jawabnya, Islam agamaku. Kembali dua malaikat itu bertanya, siapa orang yang telah diutus kepadamu? Jawabannya, dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan terakhir kedua malaikat tersebut, bagaimanakah imanmu? Ia menjawab, aku telah membaca kitab Allah, aku beriman dan membenarkannya. Setelah itu terdengar suara pemanggil, benar apa yang diucapkan hambaku ini? Sebagai balasan amal ibadahnya, maka bentangkanlah untuknya permadani surga. Pakaikanlah ia pakaian-pakaian surga, lalu bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Setelah suara itu menghilang sahabat beriman, tiba-tiba orang saleh itu mencium wewangian surga dan mendapat tempat peristirahatan sementara menjadi begitu luas, seluas mata memandang. Saat itu datang seorang lelaki perawakan gagah dan tampan. Orang itu mengenakan baju kebesaran dan indah dengan mengeluarkan dari tubuhnya aroma wewangian. Seraya orang saleh itu bertanya kepadanya, siapa Anda ini? Orang itu pun menjawab, saya ini adalah amal salehmu. Saya datang kepadamu karena hendak memberi kabar gembira. Inilah hari kebahagiaanmu yang dulu pernah dijanjikan kepadamu ketika di dunia. Maka mendengar demikian, orang saleh tersebut menadahkan tangan seraya berdoa, ya Allah, datangkanlah segera hari kiamat agar aku dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan hartaku. Demikian orang yang saleh mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amal ibadahnya. Luar biasa bukan sahabat beriman? Balasan orang durhaka.
Masih dari riwayat Al-Barok bin Azib At-Taliyi diceritakan bahwa orang kafir dan munafik itu apabila telah dekat ajalnya, ia akan didatangi malaikat dengan wajah menyeramkan, bengis dan menggambarkan berbagai fenomena azab dan siksaan yang akan dihadapinya. Roh itu dicabut dengan begitu kasar, lalu dibawa ke atas langit dan diseret secara paksa. Setelah melewati sekumpulan malaikat, setiap malaikat itu menghadangnya sambil bertanya, "Siapakah roh yang kotor ini?" Lalu malaikat penjawab roh menjawab, "Ia adalah Fulan bin Fulan." Kemudian dibawanya terus roh tersebut sampai ke langit, sampai ke batas langit dunia. Di sanalah roh itu minta dibukakan pintu langit. Akan tetapi sedikit pun pintu langit tersebut tidak dibukakan. Ketika terdengar sabda Rasulullah SAW, "Jangan bukakan pintu-pintu langit bagi roh-roh yang kotor." Dan Allah berfirman, "Tulislah baginya segala catatan amal ibadahnya di sijin yang terletak di tanah yang paling bawah untuk dikembalikan kepadanya jasadnya yang ada di dalam kubur." Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka setelah rohnya ditolak oleh langit, maka dilemparkannya ia dengan kasar, seakan-akan terpental dari langit lalu disambar oleh burung, atau disambar angin terbawa ke tempat asing yang sangat terpencil. Tatkala roh tersebut dikembalikan ke dalam jasadnya, datanglah kepadanya dua malaikat Mungkar dan Nakir, seraya membangunkannya dan mendudukkannya dengan kasar. Kemudian ditanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia tampak kebingungan karena ia tidak bisa menjawab. Dengan menengok ke kanan dan ke kiri, ia hanya bisa mengeluarkan suara, "Saya tidak tahu." Lalu kedua malaikat itu bertanya kembali, "Apa agamamu?" Jawabannya, "Saya tidak tahu." Diteruskan dengan pertanyaan berikutnya, "Siapakah orang yang diutus kepadamu?" Lagi-lagi ia hanya menjawab, Saya tidak tahu." Lalu tiba-tiba terdengar suara menggelegar, "Hamparkan untuk orang ini perbandani dari neraka. Bukakanlah lebar-lebar baginya pintu neraka." Kemudian seketika orang tersebut merasakan panasnya api neraka. Ia berteriak dengan sekeras-kerasnya karena tidak tahan terhadap pedihnya azab dan siksa. Kemudian kuburnya menjadi sangat sempit karena sebidang tanah kuburnya telah menghimpit tubuhnya dengan sangat keras, sehingga tulang belulang orang tersebut menjadi patah. Kemudian remuklah seluruh sendi-sendi tubuh dan tulang belulangnya. Tak lama kemudian sahabat beriman tubuhnya dikembalikan lagi seperti semula. Pada saat itulah datang kepadanya seorang laki-laki berwajah yang buruk, berpakaian kumal, kotor dan compang-camping menemuinya. Lalu ahli maksiat tadi bertanya kepadanya, "Siapakah kamu ini?" Pertanyaannya dijawab begitu kasar, "Aku adalah amal keburukan dan dosa-dosamu sewaktu di dunia. Kini aku datang dan menyampaikan berita azab dan siksa api neraka untukmu, seperti yang telah dijanjikan dan dijadikan peringatan bagimu." Mendengar kabar tersebut, ahli maksiat telah menadahkan tangannya seraya memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau segerakan kiamat itu." Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi balasan yang diperoleh orang-orang soleh dan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman, masih ragu sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.